Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai game view ya teman-teman di Unity. Nah, game view adalah bagian penting dari Unity Editor teman-teman, yang memungkinkan kita untuk melihat dan menguji game kita gitu teman-teman, saat dalam pengembangan. Nah, sebelum kita masuk ke detail game view, mari kita pahami dulu apa itu game view. Nah, game view adalah panel di Unity Editor ya teman-teman, yang menampilkan hasil render dari scene yang sedang kita kerjakan. Ini adalah representasi dari apa yang akan dilihat oleh pemain saat mereka memainkan game, teman-teman. Nah, untuk mengakses game view, kalian bisa klik tab game di bagian atas panel scene view. Jika game view belum muncul, kalian bisa membukanya dengan pergi ke menu window, general, lalu cari game, teman-teman. Nah, untuk pengaturan game view memiliki beberapa pengaturan ya teman-teman ya, yang bisa membantu kita menguji dan mengatur tampilan game gitu. Di bagian atas game view, teman-teman bisa melihat beberapa opsi gitu, kayak aspect ratio yang mengatur rasio aspek dari tampilan game, seperti free aspect, 16:9, 4:3, dan lain-lainnya ya teman-teman. Lalu ada scale teman-teman, yaitu mengatur skala tampilan dalam game teman-teman. Memungkinkan kalian untuk memperlebar, memperbesar, dan sebetulnya dan memperkecil tampilan juga gitu teman-teman. Lalu ada juga namanya gizmo. Nah, gizmo ini untuk menampilkan atau menyembunyikan gizmo dalam game gitu teman-teman ya. Jadi bisa ditampilin atau um, dihilangin gitu biar nggak kelihatan. Nah, ini terakhir ini ada namanya stats teman-teman. Oke. Nah, stats ini menampilkan statistik kinerja game gitu teman-teman. Nah, ini untuk mengecek performa juga gitu. Seperti menampilkan FPS, waktu rendering, dan penggunaan memori gitu teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk menghentikan game, klik tombol play lagi. Itu untuk menghentikan ya teman-teman. Nah, selama game itu berjalan teman-teman, kalian bisa menguji beberapa fitur gitu teman-teman. Memperhatikan behavior dari objek-objek tersebut gitu ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa ngetes aja ya, eksperimen dengan game yang teman-teman bikin itu. Nah, sip. Terus juga teman-teman bisa memeriksa ya apakah ada bug atau enggak ya. Soalnya ya namanya eksperimental pasti akan ada beberapa bug ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, it's normal. Terus lanjut ya. Setelah itu kita akan mencoba untuk menggunakan multiple game views ya teman-teman. Jadi Unity juga memungkinkan kalian untuk menggunakan beberapa game views secara bersamaan. Nah, ini juga sangat berguna teman-teman untuk ngelihat gamenya berdasarkan perspektif lainnya gitu loh, dan resolusi lainnya. Nah, ini misalkan teman-teman pengen lihat gamenya dari bagian karakter teman-teman nih, lalu dari musuh gitu, bisa teman-teman bikin. Terutama ini apalagi gamenya yang perlu 2 pemain itu, ini sangat-sangat berguna ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sip. Kita lihat. Nah, jadi untuk menambahkan game view baru teman-teman, pergi ke menu Windows ya teman-teman, ke general, lalu game. Nah, game view akan muncul sebagai tab terpisah gitu, yang akan bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu dalam part ini yang terakhir yaitu menyesuaikan game view ya untuk pengujian.
Nah, kalian bisa menyesuaikan game view untuk pengujian lebih lanjut gitu. Misalnya teman-teman ngaturin tampilan resolusi atau atau menambahkan simulasi perangkat gitu ya teman-teman untuk menguji game gitu ya. Nah, itu tipsnya. Oke. Lalu juga untuk mengatur resolusi khusus tinggal klik drop down aspect ratio lalu pilih add resolution gitu. Nah, nanti masukkan lebar dan tinggi yang diinginkan lalu teman-teman bisa klik OK. Sip. Nah, oke. Itu dia ya game view yang part 2. Kita bertemu lagi di part selanjutnya teman-teman ya. Akses game view, pengenalan game view. Ada juga pengaturan game view, menjalankan dan menghentikan game menggunakan multiple game views. Lalu ya banyak ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai debugging dengan game view teman-teman. Nah, debugging game view ini gimana? Jadi game view ini juga bisa digunakan untuk debugging. Kalian bisa menggunakan panel konsol untuk melihat log, peringatan, dan error yang terjadi saat game berjalan. Jadi ini sangat membantu dalam menemukan dan memperbaiki bug teman-teman. Nah, untuk membuka konsol, teman-teman pergi ke menu Windows, General, lalu pilih konsol teman-teman. Nah, di sini ya, kalian bisa melihat pesan log yang dikirimi oleh script kalian selama gamenya berjalan gitu teman-teman. Jadi nanti akan kelihatan error dari bug gitu ya teman-teman, itu kelihatan dari sini. Oke deh sih. Nah, ada beberapa tips and trick ya teman-teman untuk menggunakan game view ya. Jadi pertama gunakan free aspect untuk fleksibilitas teman-teman. Dengan kata lain, dalam mengembangkan game untuk menyesuaikan diri ya teman-teman ya biar gimana tampilan gamenya itu bisa menggunakan free aspect teman-teman biar lebih fleksibel lah ngeliatannya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini sangat berguna juga. Oke. Nah habis itu ada perhatikan FPS dan stats ini teman-teman juga harus diperhatiin ya. Takutnya performa dari game kalian nurun atau gimana. Tapi ini tergantung ke hardware teman-teman bagaimana gitu. Nah, itu salah satu juga ya. Lalu simulasi teman-teman selalu perhatikan FPS ya dan statistik lainnya untuk ya mastiin gamenya berjalan lancar dan gak ada masalah kinerja gitu teman-teman. Lalu ketiga, teman-teman simulasikan perangkat berbeda gitu teman-teman. Jadi gunain simulasi perangkat untuk mastiin game kalian tuh tampil dengan baik di berbagai perangkat gitu. Seandainya game teman-teman tuh pengen di PC, di mobile segala macam. Nah itu harus disimulasikan juga ya teman-teman ya. Terakhir, 4 itu simpan konfigurasi teman-teman. Jadi simpan pengaturan resolusi dan tampilan untuk pengujian yang konsisten selama pengembangan teman-teman. Ya oke gitu aja ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Jadi teman-teman sekarang di part 3 ini udah tahu gitu cara menggunakan game view di Unity untuk mengembangkan dan uji game kalian gitu teman-teman. Oke, sip, baik teman-teman. Oke, saya akan sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama Cruzy McDrive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja McDrive gitu teman-teman ya. Karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi welcome McDrive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi klik kanan di area aset dan buat script C#. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si McDrive ini lalu drag ke driver teman-teman ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ dan itu akan selesai gitu ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu, hal yang sama gitu. Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu. Apa itu metode gitu ya. Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak yang banyak orang memanggilnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya.
Dan secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam kesatuan dalam metode apa sih C# ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creatingnya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat apa ya sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu. Misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu. Itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman. Kita akan ngebuat script ya, driver saya. Nah, klik 2 kali itu, nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya, membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya, uh, kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman, karena diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya, dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah, sip. Oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya, kita akan coba keep it clean gitu teman-teman. Oke, sip. Nah, tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke. Jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks, apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia
execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start dan update gitu. Nah itu um, jadi tuh di Unity nanti akan teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update dan segala macam, sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke sip. Jadi oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan, itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya, si ini ya, Cruzy ini. Lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya, dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu menyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya iniin lah, disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini, dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam world kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat, kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran
biru gitu ya, yang uh, dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu, dan juga sedikit gitu ya teman-teman, di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita memencet tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game dua dimensi teman-teman. Oke. Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan ngerotate ya, cruise ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman ya, relatif terhadap objek, karena kita tuh telah memutar objek tersebut ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau misalkan kita pergi, kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu, dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu, agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya, di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat, saya memutar sesuatu di sini ya, hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya tuh. Nah, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke. Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya, kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek, untuk rotate, untuk di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu teman-teman, disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan um, ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, uh, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya. Nah, ya, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu, misalkan for example ya, untuk misalnya ya, jangan putar apapun di X, jangan putar apa
jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan the Y-nya itu kita biarin aja, kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu, menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu